Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik buat kita sekalian. Karena rahmat dan anugerahnya kita semua diberikan kesehatan, kekuatan. Kita terhindar dari segala sakit penyakit. Kita terhindar dari segala mara bahaya kecelakaan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali lagi belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan berkenan memberikan kepada kita hikmat karunia-Nya, sehingga firman Tuhan tidak hanya sekadar kita dengar, tapi firman Tuhan boleh benar-benar mengambil bagian di dalam hati kita, dan Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hari ini mau belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Berkati kami semua dengan kerendahan hati untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang dimiliki hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini akan kita ambil di dalam 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Hizkia dan para utusan Raja Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab 2 Raja-Raja menekankan suatu peristiwa penting, yaitu tentang hancurnya Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Di dalam hal ini ada raja-raja yang cukup berpengaruh, salah satunya adalah Hizkia. Hizkia adalah salah satu raja terbesar di kerajaan Yehuda. Dia gigih berjuang membebaskan bangsanya dari cengkraman kekuatan Asyur atau Raja Sanherib. Hizkia adalah raja pertama yang menghapuskan bukit-bukit pengorbanan, tempat pemujaan ilah-ilah asing. 3 perbuatan ini menerangkan kepada kita semua akan semua perbuatan baik Hizkia sebagai seorang raja yang berhasil. Tetapi
sekaligus ia juga menjadi orang yang gagal atau raja yang gagal untuk meneruskan estafet kepemimpinan yang berakibat buruk bagi bangsanya, sehingga pada akhirnya kita melihat bersama-sama Yehuda mengalami suatu kemerosotan, Yehuda mengalami kehancuran, bahkan Yerusalem mengalami kehancuran, seperti apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul, waspadalah pada perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi pasal 4 ayat 5 firman Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Di dalam Filipi diperintahkan supaya kita sebagai umat Tuhan belajar untuk menunjukkan kebaikan hati kita sebagai sebuah kesaksian yang membangun supaya banyak orang percaya dibawa datang kepada Yesus Kristus untuk diselamatkan. Namun di dalam Matius pasal 24 ayat yang keempat, Tuhan Yesus juga berkata, supaya saudara dan saya senantiasa waspada. Karena Alkitab dalam Matius 24 ayat 4 berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Konteks ini berbicara tentang banyaknya nabi palsu, banyaknya mesias-mesias palsu yang melakukan tanda-tanda mujizat palsu dan kebaikan-kebaikan palsu. Karena itu, sebagai orang percaya kita harus waspada pada perbuatan baik. Baik itu perbuatan baik dari orang lain maupun dari kita. Karena segala sesuatunya harus dapat diukur dengan kebenaran firman Tuhan. Perbuatan baik tanpa disertai takut akan Tuhan dan kebenaran firman Allah akan menjadi jalan yang menyesatkan, bahkan membinasakan kita sekalian. Sekali lagi, perbuatan baik tanpa disertai takut akan Tuhan dan kebenaran firman Allah akan menjadi jalan yang menyesatkan, bahkan membinasakan kita. Pertanyaannya, sifat, rasa, sikap, perbuatan apa saja yang harus kita waspadai dalam perbuatan baik yang kita lakukan supaya kita tidak tersesat dengan perbuatan-perbuatan baik kita, supaya kita tidak terhilang dari perbuatan-perbuatan baik kita, dan setiap perbuatan baik kita menjadi suatu kesaksian yang berkenan kepada Allah dan membawa keselamatan banyak orang untuk datang kepada Yesus dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, belajar dari Hizkia dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai 21. Ada sikap, ada perasaan, ada sifat yang harus terjadi dalam kehidupan kita dan ada yang harus kita jauhi dari dalam kehidupan kita. Beberapa yang harus kita jauhi ini telah membuat Hizkia kemudian tidak dapat melanjutkan estafet kepemimpinannya kepada keturunannya. Sehingga perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Hizkia hanya berhenti kepada dirinya dan tidak bisa dilanjutkan lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya kita akan melihat hal 3 yang perlu kita waspadai supaya kita memiliki perbuatan baik yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Hizkia, kita harus menjauhkan dari diri kita sikap narsis. Di dalam ayat 12 sampai dengan yang ke-13, firman Tuhan berkata, pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka,
lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan seluruh daerah kekuasaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap narsis atau narsistik adalah gangguan kepribadian di mana seseorang menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Ini pernyataan dari dokter spesialis kejiwaan Alvina. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, narsis memiliki kecenderungan suka pamer, menunjukkan semua keberhasilan dan pencapaian kekayaannya. Narsis ini berbeda dengan bersaksi. Bersaksi itu berbicara tentang bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tetapi seorang yang narsis itu orientasinya adalah kepada dirinya. Bagaimana seseorang dapat memuliakan dirinya dan dirinya memuliakan dirinya sendiri. Akhir-akhir ini banyak sekali orang yang narsis. Ya, katanya kalau tidak narsis, tidak eksis. Sehingga dia berusaha mungkin berusaha membuat orang lain untuk melihat semua kegiatannya. Segala sesuatunya dia potret, dia foto, dia upload di media sosial supaya orang melihat apa yang dia miliki, apa yang dia kerjakan, apa yang dia sudah capai. Bapak Ibu Saudara, kesaksian itu harus supaya dapat memberikan suatu keyakinan kepada orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kemudian narsis ini berbeda dengan kesaksian. Narsis memiliki kecenderungan supaya orang itu melihat diri kita. Kemudian kita bisa dipuja, kita bisa dibanggakan. Seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Apa yang dilakukan Hizkia ini sebenarnya adalah sebuah sikap narsistik. Sikap narsistik yaitu sikap yang memiliki kecenderungan dia menganggap dirinya sangat penting dan harus dikagumi. Sehingga tatkala datang utusan daripada Merodak Baladan dari Babilonia, dia datang berjumpa dengan Hizkia. Hizkia memamerkan semua yang dia miliki. Supaya apa? Supaya dikagumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kalau kita terbiasa narsis, kita mau belajar untuk bertobat. Amin. Kita mau belajar untuk bertobat. Jangan mencari kekaguman untuk diri kita. Bersaksilah yang betul dan muliakan Tuhan dalam setiap kesaksian saudara. Kalau saudara upload di media sosial tentang kesaksian saudara, saudara upload di media sosial tentang pencapaian-pencapaian saudara, berhati-hatilah supaya semuanya tetap mempermuliakan Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang kedua, sikap yang membuat Hizkia bersalah di hadapan Tuhan, yang kemudian berkelanjutan kepada keturunannya yang tidak dapat mencontoh dirinya. Kita harus waspada kepada perbuatan baik kita. Jika sikap yang pertama tadi adalah sikap narsis, kita harus waspada kepada sikap narsis. Yang kedua, kita harus waspada kepada perasaan superior. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 14-19 bagian A, kita melihat tentang kesaksian di mana ketika Hizkia didatangi oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya bertanya kepada Hizkia tentang apa yang sedang terjadi. Hizkia dengan semangat dia menceritakan tentang apa yang sudah terjadi. Kemudian Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan yang tertulis dalam ayat yang ke-16. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan.
Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ayat 19 respon Hizkia. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sikap superior itu adalah sikap atau perasaan yang superior itu adalah perasaan yang merasa diri paling baik sehingga tidak mudah menerima teguran atau peringatan firman Tuhan. Menurut Alfred Adler, semua manusia pada dasarnya mengejar superioritas. Hal ini karena sejak lahir manusia merupakan individu yang inferior, yaitu individu yang bergantung kepada orang lain. Ketika seseorang inferior, seseorang kan berusaha menuju superior. Dan ketika ia sampai pada tujuannya, seseorang memiliki kecenderungan untuk mempertahankan posisinya dan meruntuhkan orang lain. Hizkia mendengar nasihat Nabi Yesaya, tetapi ia kemudian meruntuhkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dengan hanya berorientasi kepada pengalamannya, pencapaiannya, karirnya sebagai raja. Sehingga respon peringatan daripada Yesaya tentang kelanjutan bangsanya, tentang kelanjutan keturunannya, hanya diresponi oleh Hizkia dengan dia mengatakan, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Dalam ayat yang ke-19. Baik perkataan daripada Yesaya, tetapi kemudian hal ini merupakan sebuah diplomasi daripada bagaimana Hizkia meresponi setiap teguran Tuhan. Dia menganggap bahwa pencapaiannya adalah sebuah pengalaman pribadinya. Itu adalah sebuah pengalaman yang dia sudah raih, dia sudah capai, keberhasilan yang sudah dia raih. Sehingga membuat dia merasa, itu perkataan Nabi, baik itu perkataannya. Sehingga, enggak apa-apa, yang penting aku baik-baik saja saat ini. Kalau kita perhatikan dalam ayat 19 bagian B. Sikap superior ini kemudian membuat Hizkia merasa dirinya baik-baik saja. Sehingga setiap teguran firman, setiap nasihat firman, dia terima dengan baik, tetapi dia tidak mampu untuk merespon dengan baik. Supaya bagaimana dia bisa bersikap bijaksana, supaya estafet kepemimpinan dapat berlanjut dengan baik, sehingga keturunannya boleh mencontoh perbuatan-perbuatan baik yang ia lakukan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita pernah mendengar teguran firman Tuhan, tapi kemudian kita meruntuhkan semua teguran firman Tuhan dengan mengabaikannya karena kita sudah merasa diri kita cukup, atau kita merasa diri kita kaya, atau merasa diri kita pintar, atau merasa diri kita bijaksana, atau kita merasa diri kita rohani, sehingga kita tidak mau mendengar teguran firman Tuhan? Atau apakah kita adalah orang yang tidak mau kalah dengan orang lain dalam banyak hal? Jika kita memiliki sikap atau memiliki perasaan-perasaan yang demikian, saudara dan saya harus bertobat, karena kita tidak jauh dari kehancuran. Kita tidak jauh dari ketersesatan. Sekalipun kita baik seperti Hizkia, kita menjadi orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik, kita menjadi orang yang rajin beribadah, tapi semuanya dilakukan hanya sebatas untuk kepuasan dirinya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya perasaan-perasaan superior ini dijauhkan dari kita. Dan kalau kita pernah memiliki pengalaman ini, mari kita bersama-sama bertobat supaya kehidupan kita semakin diperbaiki oleh Tuhan. Dan Roh Kudus, Roh Allah itu benar-benar memampukan kita untuk memiliki kerendahan hati, tunduk kepada nasihat firman Tuhan. Dan kita tidak ditundukkan oleh kekayaan kita,
oleh harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi kita belajar untuk tunduk kepada kebenaran dan otoritas firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus waspada kepada perbuatan baik. Ya, untuk waspada yang pertama tadi, jauhi sikap narsis. Yang kedua, jangan merasa superior. Dan yang ketiga, jauhi sifat egois. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 19 bagian B, firman Tuhan katakan, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Pernyataan Hizkia ini berbicara tentang respon Hizkia kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya. Yesaya memberikan teguran, Yesaya memberikan suatu peringatan, Yesaya menyampaikan sebuah penglihatan daripada Tuhan tentang apa yang akan terjadi ke depan. Namun Hizkia hanya merespon. Responnya yang pertama, dia hanya menganggap bahwa perkataan Tuhan itu baik, tanpa kemudian dia berbuat sesuatu yang lebih baik untuk meresponi firman Tuhan. Kenapa? Karena dia kemudian berkata di dalam dirinya sendiri. Firman Tuhan, tetapi pikirnya, asal ada damai, asal ada keamanan seumur hidupku. Dia hanya berorientasi kepada dirinya sendiri dan dia tidak pernah belajar untuk memikirkan keturunannya. Dia tidak menjadi seorang pemimpin yang visioner. Dia hanya menjadi pemimpin yang sibuk dengan dirinya sendiri. Di dalam hal ini, Hizkia memiliki sifat egois. Egois atau egoisme merupakan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangannya yang hanya menguntungkan diri sendiri. Egoisme berarti menempatkan diri di tengah satu tujuan, serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain, termasuk yang dicintainya atau yang dianggap sebagai teman dekat. Bagaimana dengan diri kita, Bapak Ibu Saudara? Dengan segala pencapaian yang sudah Tuhan izinkan terjadi bagi kita, melalui karir kita, melalui pekerjaan kita, mungkin melalui status sosial kita, atau mungkin melalui kesaksian kita secara rohani, pelayanan-pelayanan kita di gereja. Apakah kita hanya berorientasi kepada diri kita? Apakah kita menjadi orang yang egois? Sehingga kemudian keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya tidak membuat kita bersaksi kepada orang yang belum percaya supaya mereka selamat. Seperti Tuhan sudah menyelamatkan kita. Apakah berkat yang Tuhan berikan tidak membuat saudara dan saya kemudian mampu berbagi kepada orang lain yang membutuhkan? Atau kita malah berusaha mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin tanpa kita peduli kepada sesama kita yang kekurangan. Usaha mereka kecil, karena kita punya modal lebih besar, kita matikan usaha mereka. Tidak peduli, kamu mau bagi-bagilah, kamu mau rugi-rugilah. Yang penting aku memiliki keuntungan besar. Jika saudara adalah orang Kristen yang demikian, saudara menjadi orang yang serakah. Oleh karena itu bertobat, jangan menjadi orang Kristen yang egois. Kemudian apakah kebaikan atau perbuatan baik kita hanya sekadar untuk nama kita semakin populer? Jika itu terjadi dalam diri kita, saudara berbuat baik, saudara menyumbang gereja, saudara menyumbang orang-orang miskin, memberikan itu, dan tujuannya semata-mata hanya supaya saudara populer. Sehingga saudara melakukan narsisme di mana-mana. Foto setiap kebaikan kita upload di media sosial dan lain sebagainya. Maka kita tidak benar-benar menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Kita hanya menjadi orang yang mementingkan diri kita sendiri. Dan kekristenan tidak sempurna kalau kita masih menjadi orang yang egois. Yesus Kristus mengajar kepada kita semua untuk memiliki hidup yang berarti bagi semua orang. Dia telah mati membayar dosa kita. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan kita harus berarti, harus berguna bagi banyak orang.
Dan semata-mata itu kita lakukan karena kesadaran kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah pada perbuatan baik kita. Dengan yang pertama, jaga sikap kita supaya tidak narsis. Dua, jaga perasaan kita supaya tidak superior. Ketiga, jaga sifat kita supaya kita tidak egois. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan saudara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan saudara semua, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.